Karena memang kita bayar iuran, ya. Iuran itu juga seharusnya dan sewajarnya balik lagi kepada kita anggota, dimanapun berada, baik di tingkat grassroots, akar rumput, yaitu DPK, DPD, DPW maupun DPP. Dan itu menjadi satu kesatuan menurut saya. Karena ketika kita ikut organisasi, dampak positifnya apa? Dampak yang didapat oleh anggota itu apa? Kita tahu iuran kepada DPK itu sangat besar. Kalau tidak salah 40%, kalau tidak salah ini. Nah, dari sekian ribu 40% berapa? Nah, kalau selama setahun, selama 5 tahun, berapa itu yang harus kita laporkan? Oke, salam sehat. Ketemu kembali dengan Gerus Gegen dalam acara Nescafe. Baik teman-teman, hari ini kita mencoba membahas beberapa isu yang selalu berkembang. Ya, salah satunya adalah mungkin pernah kita dan pernah saya sampaikan dalam episode yang lalu mengenai bagaimana setujukah SKP gratis. Dan ini sangat luar biasa kawan-kawan responnya. Terima kasih juga teman-teman atas like, subscribe-nya dan komennya. Saya kira ini menjadi kepedulian kita dalam hal berbagai macam masalah yang kaitannya dengan profesi kita yang sangat kita cintai. Baik teman-teman, kalau tidak salah ada satu WA yang menyatakan bahwa dalam suatu diskusi, forum diskusi, dan itu terjadi dalam satu daerah di mana tingkat DPD ada satu kewajiban untuk mengikuti anggota di bawahnya webinar dengan bayar. Dan di situ sedikit ada pengancaman bahwa tidak akan mendapatkan kemudahan dalam hal SKP. Saya kira ini perlu kita tanggapi secara serius, walaupun memang faktanya mungkin sudah diklarifikasi, tetapi bukan itu yang mau kita diskusikan. Ini sesuatu warning menurut saya, kenapa itu timbul dan kenapa itu terjadi. Mungkin saja, bisa saja miskomunikasi atau memang terjadi mispersepsi. Tetapi ini sudah menjadi arena publik, sudah menjadi arena diskusi. Dan ini menjadi satu kontradiktif dan pro kontra. Dan ini menjadi suatu hal yang tidak baik menurut saya. Ya. Kenapa pada episode yang lalu saya mencoba menawarkan atau mencoba satu pertanyaan atau pernyataan dan yang sangat menggelitik mungkin pernyataan itu dan sangat sedikit kontroversi, tetapi saya kira wajar karena memang kita bayar iuran, ya. Iuran itu juga seharusnya dan sewajarnya balik lagi kepada kita anggota dimanapun berada, baik di tingkat grassroots, akar rumput, yaitu DPK, DPD, DPW maupun DPP. Dan itu menjadi satu kesatuan menurut saya. Karena ketika kita ikut organisasi, dampak positifnya apa? Dampak yang didapat oleh anggota itu apa? Kita tahu iuran kepada DPK itu sangat besar. Kalau tidak salah 40%, kalau tidak salah ini. Nah, dari sekian ribu 40% berapa? Nah, kalau selama setahun, selama 5 tahun, berapa itu yang harus kita laporkan? Tetapi dalam hal ini konteksnya kembali ke SKP. Bahwa kejadian di suatu daerah memang sangat disayangkan sehingga orang banyak mencoba melakukan narasi, interpretasi tentang bukan-bukan. Dan hal itu sangat merugikan menurut saya kredibilitas daerah tersebut. Nah, ada satu trik sebetulnya bagi kami di Nescafe sudah mencoba beberapa kegiatan yang memang bagaimana mendapatkan SKP. Karena teman-teman tahu syarat SKP itu untuk apa, caranya bagaimana. Karena memang ketika kita sudah dapat SKP, buat apa? Lalu caranya bagaimana? Tentu ada satu ending ya, kita mendapatkan itu untuk mendapatkan STR atau SIPP dan lain sebagainya menjadi persyaratan. Dan sekali lagi saya berharap
fenomena itu jangan terlalu dibesar-besarkan karena akan merugikan kita juga, ya. Dan kita tahu bahwa 60% juga tenaga kita di Fasiankes sangat luar biasa banyaknya. Nah, kembali ke DPK, tingkat DPK, saya kira SKP ini penting. Nah, yang pengalaman di beberapa DPK, termasuk DPK saya, bahwa kita bisa mengadakan yang namanya webinar gratis sebetulnya. Pemberdayaan bidang organisasi di situ sebetulnya kalau kita mau memaksimalkan. Bagaimana iuran yang kita iurkan tiap 1 tahun ada dampaknya, salah satunya adalah SKP sebetulnya. Nah, bagaimana SKP itu didapat, semua teman-teman udah tahu lah DPK. Sehingga iuran itu menjadi maksimal. Ya, iuran menjadi maksimal yang memang kontribusinya adalah buat kita. Pembicaranya dari mana? Internal bisa, eksternal bisa, tergantung kita. Apakah kita mau memaksimalkan uang iuran itu, apakah kita supaya meminimalkan iuran itu. Saya kira teman-teman tahulah bagaimana nanti pengembangan kepemimpinan satu DPK. Saya kira di tingkat rumah sakit sudah banyak yang S2, S1, bahkan S3. Nah, sebagai narasumbernya di situ saja sudah cukup menurut saya. Nggak usah repot-repot cari kemana, harus bayar segala macam. Ya, nggak usah tingkat nasional, internasional. Ingat, kita hanya untuk mencari SKP di tingkat DPK. Kan kita tahu, DPP gratis. Itu saja kalau mau. Tapi kan tidak semua DPP melakukan itu. Tiap hari tidak. Tapi kan bagaimana pengembangan organisasi di tingkat DPK. Sehingga kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dengan tentu itulah yang menjadi titik permasalahan dan titik keuntungan kita. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, mohon jangan terlalu didramatisir mengenai itu, karena bagaimanapun kita memang malu kalau sampai itu ketahuan sama tetangga, ya. Meskipun tetangga itu katanya rumputnya lebih hijau, tetapi oke lah, itu menjadi pembelajaran kita dan menjadi satu cambuk buat kita bagaimana SKP itu didapat dan bagaimana pemberdayaan DPK, bagaimana DPK itu menjadi berkembang. Karena anggota yang sesungguhnya itu yang banyak adalah tingkat DPK. DPK menyumbang ke DPD, DPD menyumbang ke DPW. Itu kesinambungan. Jadi nggak bisa dipisahkan teman-teman. Ya, oke, sekali lagi saya berharap ini kita close diskusi itu. Jangan menjadi topik, menjadi pembahasan yang lebih besar lagi. Kita ingat bahwa kita juga perjuangan masih lama dan perjuangan kita juga untuk menangani COVID juga masih lama. Dan semoga teman-teman menjadi perjuangan yang tangguh, tetap menjadi satu, yaitu marwah perawat. Oke teman-teman, tetap semangat dan jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe. Tetap semangat. Merdeka!